أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatma Safira. Nama saya Sufat Konita. Saya Didin Salamah. Nama saya Tatiana Najwa Lumusriat. Saya akan menjelaskan materi ilmu dakwah dan proses keilmuannya. Dakwah merupakan kenyataan sosial yang dapat diamati sehingga merupakan pengetahuan. Pengetahuan mengenai dakwah ini merupakan pengetahuan biasa, karena pengetahuan ini hanya sekedar ingin tahu tanpa adanya penyelidikan atau analisis lebih lanjut. Tetapi pengetahuan tersebut dapat meningkat menjadi pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmu dakwah dapat dikembangkan dalam penelitian sehingga dapat diketahui asal-usul atau sebab akibat. Apa itu berobjektivitas, bermetodos, universal, dan sistematis? Yang pertama, objektif, yakni ilmu pengetahuan harus sesuai dengan keberadaan objeknya. Persesuaian antara pengetahuan dan objeknya inilah yang disebut kebenaran. Yang kedua, metode, cara untuk menguji suatu kebenaran atau metode yang digunakan harus sesuai dengan objek studinya. Yang ketiga, universal. Kebenaran yang diperoleh harus bersifat umum. Yang keempat, sistematis. Ilmu pengetahuan dakwah yang telah tersusun secara menyeluruh yang dimana harus memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang membantu ilmu dakwah dalam memperluas, mengembangkan, dan juga membantu memahami teori-teori ilmu dakwah. Selanjutnya, hubungan ilmu dakwah dengan beberapa ilmu lainnya. Ilmu dakwah memiliki banyak hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam mengembangkan, memperluas, dan memahami teori-teori di dalamnya. Yang pertama, ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam ada 3, yaitu akhlak, syariah, dan akidah. Di mana ketiga inti ajaran ini merupakan materi dari ilmu dakwah yang dimana disampaikan oleh dai untuk berdakwah. Jadi, ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia materinya agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya yang kedua ada ilmu komunikasi. Ilmu dakwah dan ilmu komunikasi itu tidak dapat dipisahkan karena dalam menyelenggarakan dakwah, seorang dai itu harus memiliki media yang digunakan untuk menyampaikan dakwahnya kepada seorang penerima dakwah. Yang ketiga itu ada ilmu psikologi. Jadi hal ini sangat diperlukan karena seorang dai itu perlu memotivasi tentang psikologi dan juga untuk mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi. Yang keempat itu ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu tafsir. Dengan adanya mempelajari ilmu tafsir, dapatlah mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan materi dakwah juga. Selanjutnya yang kelima, ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hubungannya adalah dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai. Selanjutnya ada peran ilmu bantu terhadap ilmu dakwah. Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki dinamika dan estetika tersendiri. Ilmu pengetahuan tidak mengenal titik henti, akan tetapi merupakan proses yang secara terus-menerus menuju teori yang akan dikembangkannya. Suatu ilmu selalu berhubungan dengan ilmu lain, bahkan saling membutuhkan satu sama lain untuk mengembangkan teori tersebut. Ilmu tidak bisa berkembang tanpa bekerja sama dengan ilmu lainnya. Begitu juga dengan ilmu dakwah. Ilmu dakwah membutuhkan bantuan ilmu lain untuk memahami objek studi materi dan objek studi formanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.